Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi bersama Dadan Kamel di YouTube channel yang membahas tentang seputar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, aktivitas olahraga, serta tutorialnya. Nah, pada kesempatan hari ini, rekan-rekan, jam sudah menunjukkan 01:10. Saya habis nonton pembukaan sepak bola Piala Dunia, ya. Main pertama antara Qatar dengan Ekuador yang dimenangkan oleh Ekuador 2-0, ya. Partai pemuka kemenangan untuk Ekuador 2-0. Nah, saya belum ngantuk nih. Saya masih tetap membuat konten nih. Konten tentang apa untuk hari ini? Oke, konten yang akan saya bawakan adalah bocoran. Sekali lagi, bocoran soal SAS. Apa sih itu SAS? Sumatif akhir semester. Kalau dulu itu waktu kurikulum 2013 adalah PAS, penilaian akhir semester. Kalau untuk sekarang adalah SAS, sumatif akhir semester. Apa yang membedakan antara soal pada kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka? Penasaran? Oke? Kalau penasaran, lihat tayangan video berikut ini. Baiklah rekan-rekan, di sini saya udah siapkan satu buah file, yaitu tentang tutorial assessment untuk kurikulum Merdeka ini. Kita coba buka. Di sini ada beberapa komponen saya buatkan. Yang pertama itu adalah kisi-kisi assessment. Kemudian naskah soal. Kemudian ada soal mentah. Soal mentah itu adalah berupa kumpulan soal-soal yang nantinya akan dipilah, ya, dan dijadikan sebuah naskah soal. Kalau dulu itu istilahnya bank soal lah, kumpulan-kumpulan soal. Nanti yang sesuai dengan kisi-kisi kita gunakan soal itu. Jadi saya udah siapkan beberapa macam bentuk soal. Oke, kita yang pertama buka saja dulu ini kisi-kisinya dulu. Kisi-kisinya kita buka seperti ini, dimana ini kisi-kisi sudah saya sharekan, ya, pada minggu lalu kalau nggak salah, atau beberapa hari yang lalu ke belakang. Di sini ada fase A, yaitu untuk kelas 1. Fase A itu adalah kelas 1 dan kelas 2. Berhubungan untuk tahun ini yang diberlakukannya untuk kelas 1 dan kelas 4, maka fase A itu hanya untuk kelas 1. Bentuknya seperti ini, ya, tidak usah dijelaskan lagi, ya, apa itu capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, indikator, asesmen, dan sebagainya. Kita fokus saja ke bentuk soal. Di sini bentuk soalnya itu untuk kelas 1 yaitu pilihan ganda murni. Ini kemudian ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, dan ada isian. Nanti akan dibahas di bentuk soalnya seperti apa pilihan ganda kompleks dan menjodohkan itu. Kemudian untuk kelas 1 tidak ada uraian, ya, tidak ada uraian. Jadi yang ada uraian bentuk soalnya nanti ada di kelas 4. Kita lihat dulu sepintas. Nah, ini fase B untuk kelas 4, ya. Kelas 4 ada tambahan di sini uraian, ya, soal uraiannya. Ya, jadi ada 5 macam komponen. Pertama pilihan ganda murni, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian, dan uraian. Oke, kita lanjut ke naskah soal. Seperti apa naskah soalnya? Kita buka, ini hanya sebagai contoh saja. Nah, ini sumatif akhir semester pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan, kecamatan, misalkan kecamatan mana, ya, mau Sumedang Utara, mau Sumedang Selatan, terserah. Ini hanya sebuah contoh untuk tahun 2022-2023. Ini identitasnya seperti ini, ada nama, kemudian dituliskan lagi fasenya, fase A, kemudian kelas 1, hari, waktu, 60 menit, dan lain sebagainya. Untuk yang pertama, pilihan ganda murni. Pilihan ganda murni adalah pilihan ganda yang seperti biasa dilakukan pada naskah soal kurikulum 2013, sama persis seperti itu, ya. Contohnya seperti ini. Berikut adalah gerakan di tempat. Gerakan di tempat berarti gerakan non lokomotor, ya, yang ditanyakan. Pilihannya adalah A, menepuk kedua lutut, B, melompat ke samping, C, berlari ke depan. Tentunya apa itu gerakan non lokomotornya itu ada di option A, sehingga dikasih tanda silang oleh siswa itu di option A. Kemudian
Soal yang kedua adalah apa yang dilakukan Cepi. Nah, ini Pak Cepi. Ada Pak Cepi nih. Apa yang dilakukan Cepi? Nah, ini gerakan apa? Jelas kan, gerakan meloncat. Pilihannya ada berlari, ada meloncat, ada merangkak. Maka option B dikasih tanda silang oleh siswa. Kemudian pada bagian kedua, nah ini ya, pilihan ganda kompleks. Bubuhkan tanda silang atau ini ya, tanda cakra pada huruf A jika jawaban 1, 2, dan 3 benar. B jika jawaban 1 dan 3 benar. C jika jawaban 3 saja yang benar. Bentuk soalnya seperti apa? Kita lihat sebagai contoh. Gambar di bawah ini adalah gerakan berpindah tempat. Kita cek untuk yang nomor 1, apakah ini berpindah tempat? Berpindah tempat kan? Nah, yang kedua berlari, berpindah tempat. Kemudian berjalan, yang ketiga adalah sama, berpindah tempat. Artinya jawabannya ada di option A, yaitu jawabannya 1, 2, dan 3 benar. Berarti siswa memberikan tanda silang di option A. Lanjut ke nomor berikutnya. Berikut gerakan yang tidak berpindah tempat. Berarti kalau yang tidak berpindah tempat adalah menekuk kedua lutut, kemudian melompat ke depan atau memutar kedua lengan. Yang tidak berpindah tempat yaitu 1, menekuk kedua lutut dan memutar kedua lengan. Ini dilakukan di tempat. Berarti ada di jawaban yang mana atau option yang mana? Yang ini ya, pernyataannya jika jawaban nomor 1 dan 3 benar, maka option B yang diberi tanda silang. Nah, kemudian kita lanjut ke menjodohkan. Ini tahap ketiga nih, bagian 3. Suruhannya bagaimana? Pasangkan kotak sebelah kiri, nih yang kiri nih ya, dengan kotak yang sebelah kanan, ini kanan. Tarik garis pada pasangan yang sesuai tepat di sudut runcingnya. Yang dimaksud sudut runcing adalah ini dan ini runcing, ini juga runcing. Oke, saya siapkan dalam satu buah gambar saja sebagai contoh ya. Ini adalah gambar apa? Kita cari di sini ya jawabannya. Jawabannya yaitu gerakan melempar bola. Nah, tarik garis pada pasangan yang sesuai tepat di sudut runcingnya. Nanti siswa menyimpan tanda sudut pensilnya ya, pensil yang itunya apa tuh runcingnya, kita tarik ke sini. Set, melempar bola. Nah, saya di sini contohkan saja menggunakan Autosave nih ya, pilihan nih. Nah, pakai ini aja lah ya, ibarat pensil nih. Set, tarik ke sini, pas ya. Nah, kemudian yang nomor 6. Nah, ini gerakan apa nih? Tinggal 2 pilihan, keseimbangan atau menangkap bola. Pasti ya adalah gerakan keseimbangan. Sama lakukan seperti tadi ya, tarik garis lurus. Nah, sini coba lagi, tarik garis lurus, diruncing ke runcing, nah gitulah ya, tepat. Nanti mungkin siswa dengan pensil ya bisa tidak lurus seperti ini, atau bisa lurus juga kalau menggunakan penggaris. Tapi kalau tidak menggunakan penggaris, ini bisa ke arahnya kemana saja, tapi tidak masalah. Yang penting akhirannya ada di sama sudut runcingnya. Nah, kemudian ini ada 3 jawaban, berarti ada 1 yang tidak dipakai ini ya. Ini sebagai penjebak saja ya. Jadi kalau soalnya ada 2, di sini ada 3 jawabannya, atau bisa juga 4 dan seterusnya. Lalu sini bagian keempat, isilah titik-titik di bawah ini. Ini seperti biasa saja ya, seperti pada kurikulum 2013, tinggal diisi di sini. Dodo dan Dodi sedang melakukan gerakan saling mendorong, misalkan ya jawabannya. Nah, itulah ya. Kemudian yang ini juga sama ya. Nih, liukan badanmu ke kiri dan ke kanan.
simpel lah ya soal-soal untuk kelas 1 itu, karena tidak apa itu namanya kelas 1 yang namanya di semester 1 itu belum mempunyai kemampuan yang betul-betul ya menguasai dalam hal literasinya, sehingga perlu bantuan ibu dan bapak nanti di kelasnya masing-masing untuk mengarahkan siswa agar bisa menjawab dengan benar. Nah, lalu bagaimana dengan kelas 4? Untuk kelas 4 pembedanya yaitu terdiri dari 5 bagian. Jadi yang kelimanya yaitu uraian ya, uraian singkat lah, uraian juga tidak terlalu panjang, uraian yang simple begitu. Seperti contoh misalkan tuliskan apa manfaatnya melakukan gerakan berjalan di atas satu garis lurus. Misalkan nanti siswa akan menjelaskan secara singkat bahwa tujuan berjalan di atas garis satu lurus itu adalah untuk melatih keseimbangan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk tahapan atau bagian-bagiannya tetap ya, ada pilihan ganda murni, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, kemudian ada isian, dan yang terakhir tambahannya adalah soal uraian. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya di soal mentah sebagai contoh aja nih, sebagai contoh ya. Ini kumpulan soal ini ya, seperti ini misalkan. Ada literasinya ya, yang diharapkan itu bahwa di kurikulum Merdeka itu setiap bentuk asesmen ada literasinya. Yang diharapkan ada literasinya karena sesuai dengan PNM, yaitu plafon Merdeka Mengajar. Ya, seperti ini kira-kira soalnya. Ya, diberikan satu buah teks yang tidak terlalu panjang ya. Kemudian di sini nanti akan muncul beberapa pertanyaan, kemudian jawabannya juga ada di seputar ini. Begitu dan seterusnya ya. Setiap tujuan pembelajaran diberikan lagi teks, bacaan dan lain sebagainya. Cuma masalahnya teman-teman dan rekan-rekan, kita terbelenggu dengan kertas ya, terbelenggu dengan kertas yang hanya diberi 4 halaman. Kalau misalkan saya buatkan soal seperti apa yang diharapkan sesuai dengan kurikulum Merdeka, itu bisa sampai 10 halaman, sehingga kita atau saya tidak bisa menjalankan apa yang diharuskan dalam kurikulum asesmennya itu, bentuk soalnya itu seperti itu gitu kan. Jadi merupakan suatu kebingungan, sehingga ya dengan terpaksa saya melakukan seperti biasa saja ya, karena yang tadi itu ya, kita di konsepnya untuk cukup tidak cukup harus memuat 4 halaman. Jadi untuk hal literasinya tidak tercapai. Nah, itulah rekan-rekan apa yang telah tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dimengerti bahwa soal untuk kurikulum Merdeka itu adalah seperti itu. Jadi sangat jelas sekali ada pembedanya. Dan untuk yang kelas 2, 3, 5, dan 6 tetap menggunakan kurikulum 2013. Ini hanya untuk kurikulum Merdeka, yaitu kelas 1 dan kelas 4. Oke lah, ini waktunya udah menjelang subuh. Saya juga mau istirahat karena udah agak sedikit ngantuk, dan kita juga perlu istirahat ya. Untuk besok hari ada kegiatan lagi ya, ada kegiatan persiapan dalam rangka HUT PGRI ke-77 ya, tahun 2022. Terima kasih rekan-rekan semuanya dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Jaya Indonesia.